Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Milana Esku Engo dari kelas C D3 Farmasi 2018. Saya akan menjelaskan tentang titrasi bebas air. Titrasi bebas air adalah titrasi yang tidak menggunakan air sebagai pelarut, tetapi digunakan pelarut lain atau pelarut organik. Pelarut yang biasa digunakan dibagi atas dua golongan, yaitu pelarut protolisis dan pelarut amfiprotolisis. Titrasi ini dilakukan pada zat asam lemah atau basa lemah, seperti halnya asam-asam organik atau alkaloida. Alkaloida sukar larut dalam air juga kurang reaktif dalam air, seperti misalnya garam-garam amina, di mana garam-garam dirembak dulu menjadi basa bebas yang larut dalam air. Keuntungan metode titrasi bebas air, yaitu yang pertama, metode ini cocok untuk titrasi asam-asam dan basa-basa yang sangat lemah. Yang kedua yaitu pelarut yang digunakan adalah pelarut organik, yang juga mampu melarutkan analit-analit organik. Prosedur yang paling umum digunakan untuk titrasi basa-basa organik adalah dengan menggunakan titran asam perklorat dalam asam asetat. Titik akhir titrasi. Penetapan titik akhir pada titrasi bebas air dapat dilakukan dengan penambahan indikator dengan cara potensiometrik. Perubahan warna indikator dalam pelarut organik berbeda dengan perubahannya dalam pelarut air. Hal ini disebabkan antara lain karena pelarut organik mempunyai tetapan dielektrik yang lebih kecil daripada air. Hal ini mengakibatkan indikator asam basa yang cocok untuk titrasi dengan pelarut air belum tentu baik untuk titrasi bebas air. Beberapa indikator yang dapat digunakan pada titrasi bebas air diantaranya adalah sebagai berikut. Untuk yang asam itu ada kristal violet, metil violet, dan metil merah. Untuk yang basa ada fenoftalein, bromol timol biru, dan violet azo. Syarat pelarut untuk titrasi bebas air yang pertama dapat melarutkan zat yang dititrasi. Yang kedua bereaksi baik dengan titran. Yang ketiga murah dan mudah pemurniannya jika perlu dan tidak kompleks. Dan yang terakhir yaitu hasil titrasi berupa larutan. Tipe pelarut titrasi bebas air secara umum yang pertama yaitu pelarut amfiprotik, yaitu pelarut yang memiliki sifat asam atau basa. Contohnya ada metanol, etanol, asam asetat, dan lain-lain. Yang kedua ada pelarut aprotik, yaitu pelarut yang tidak memiliki sifat asam atau basa, dia atau inert. Contohnya ada benzena, karbon tetraklorida, dan kloroform. Yang ketiga ada pelarut protofilik, yaitu pelarut yang mempunyai afinitas yang tinggi terhadap proton. Contohnya ada piridin, formamid, dan lain-lain. Yang keempat ada pelarut protogenik, yaitu proton donor. Contohnya ada asam fluorida, HCl, dan asam sulfat. Titrasi bebas air adanya H2O akan menyebabkan kompetisi dengan basa nitrogen. Air dapat bersifat asam lemah dan basa lemah. Oleh karena itu, dalam lingkungan air dapat berkompetisi dengan asam-asam atau basa-basa yang sangat lemah dalam hal menerima atau memberi proton. Sebagaimana ditunjukkan pada reaksi berikut yaitu H2O tambah ClO4 akan menghasilkan H3O+ tambah ClO4- akan berkompetisi dengan RnH2 ditambah HClO4 menghasilkan RnH3 ditambah ClO4. Akibatnya, volume titrasi menjadi lebih besar karena juga untuk menitrasi air atau perubahan warna kurang tajam. Kadar air dalam titrasi bebas air maksimal 0,02 sampai 0,05%. Dalam titrasi bebas air biasanya ditambah dengan asam asetat anhidrat dengan tujuan untuk menghilangkan air yang ada dalam asam perklorat. Reaksi yang terjadi yaitu H2O ditambah CH3CO2 kali O menghasilkan 2CH3COOH. Faktor-faktor yang mempengaruhi titrasi bebas air yaitu yang pertama ada suhu. Umumnya dilakukan pada suhu kamar. Apabila bukan pada suhu kamar akan mempengaruhi volume titran sehingga perlu dilakukan koreksi. Kandungan air yaitu adanya air akan mengurangi ketajaman titik belok titrasi.
Contoh analisis titrasi bebas air yaitu yang pertama ada bahan baku ditimbang sebanyak 500 mg. Kemudian ditambahkan asam asetat glasial dan beberapa tetes kristal violet. Lalu dititrasi dengan asam perklorat 0,1 N. Tetapan blanko dilakukan, kemudian dihitung kadar CTM dalam bahan baku. Dengan catatan volume titran didapatkan yang pertama 4,75 mil, yang kedua itu 6,35 mil, dan larutan blanko itu 3,04 mil untuk keduanya, dan volume akhir yang pertama ada 1,71 mil dan yang kedua ada 3,31 mil. Volume rata-rata didapatkan yaitu 2,51 mil. Diketahui kesetaraan HClO4 dan CTM yaitu 1 mil HClO4 yaitu 0,1 N dan 19,54 mg CTM. Normalitas HClO4 setelah pembakuan yaitu 0,97 N. Maka dilakukan pengenceran dengan rumus M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2. 0,1 N dikali V1 sama dengan 0,097 N kali 2,51 mil. Maka didapatkan hasil V1 yaitu 2,435 mil. Massa CTM dalam bahan baku adalah 2,435 mil dikali dengan 19,54 mg dibagi dengan 1 mil. Didapatkan hasil yaitu 47,58 mg. Selanjutnya dihitung kadar CTM yaitu dalam bahan baku sebesar sama dengan 47,58 mg dibagi 500 mg dan dikali 100%. Didapatkan hasil 9,51%. Maka kadar CTM dalam bahan baku yaitu sebesar 9,51%. Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.